Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata pelajaran sejarah Indonesia, pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi zaman praaksara. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di tampilan video, ada beberapa alat yang bisa dikatakan merupakan peninggalan dari manusia masa praaksara. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini ada alat yang menyerupai kapak, ya. Bisa dikatakan ini sebagai kapak genggam, meskipun ini bukan kapak genggam ya. Kemudian ini juga sama seperti kapak yang digunakan untuk memotong hewan buruan ya. Bisa dilihat di sini karena bentuknya runcing dan lancip ya. Kemudian ya, ini ada alat yang menyerupai seperti pisau. Di sini ada alat yang digunakan sebagai tempat untuk menggenggam ya. Meskipun ini bukan peninggalan dari manusia masa praaksara ya. Ini kalian perhatikan, ini hanya contoh saja. Kalau kalian perhatikan, ini merupakan teknologi yang ada atau diketemukan di salah satu relief di dalam piramid yang ada di Mesir, yang ada di Giza. Seperti kalian perhatikan, di sini ada Egypt Ancient Flying Vehicles ya, atau flying vehicle atau alat terbang yang ada di kehidupan kuno Mesir atau Mesir kuno. Ya, kita perhatikan gambar yang pertama. Ini gambar yang ini bisa dikatakan apakah ini helikopter? Bisa ya, bisa tidak, karena kita belum bisa membuktikan kebenaran. Apakah ini kapal selam atau submarin? Nah, ini kalian perhatikan gambar yang ini. Bisa ya, bisa tidak. Apakah ini zeppelin atau balon terbang? Yang ini bisa ya, bisa tidak. Ataukah glider? Nah, ini kalau ini bisa dikatakan sebagai pesawat tempur. Bisa ya, bisa tidak. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar pada masa Mesir kuno itu sudah ada helikopter, sudah ada kapal selam, sudah ada balon terbang, balon udara, dan pesawat tempur? Kalian bisa cari di YouTube mengenai relief ini, karena ini sudah banyak yang membahas di YouTube. Peserta hanya memberikan semacam pemicu ketika kita bicara tentang teknologi. Ini adalah teknologi ya, teknologi yang dikembangkan oleh manusia, tetapi ini sudah mengenal tulisan ya, karena di Mesir ditemukannya tulisan itu adalah ketika ditemukannya piramid, karena di dalamnya ada huruf hieroglif ya, berarti sudah mengenal tulisan. Dan itu kapan Pak? Nah, itu 5000 sebelum Masehi. Nah, jadi 5000 sebelum Masehi di Mesir itu sudah mengenal tulisan gambar-gambar seperti ini. Oke ya, kalau kalian ada pertanyaan mengenai relief ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di YouTube-nya nanti. Pak, apakah benar itu helikopter? Apakah benar itu submarin? Apakah itu benar zeppelin, balon udara, ataukah pesawat terbang, ataukah glider, pesawat tempur? Kita bisa bahas bersama-sama ya, kita saling diskusi di situ. Oke, next slide. Nah, kita ke
peradaban Paleolitikum dan Mesolitikum. Kita akan melihat berdasarkan hasil budaya tinggalan dari masa Paleolitikum dan Mesolitikum itu apa saja. Nah, sebelum ke video, kalian perlu perhatikan Paleolitikum, Mesolitikum itu memiliki perbedaan yang jelas. Kalau di Paleolitikum kalian perhatikan di sini alat-alatnya masih kasar ya. Masih kasar. Dan dia itu bentuknya masih tidak beraturan. Artinya apa? Itu artinya manusia pada masa praaksara mengambil alat-alat yang ada di sekitarnya itu seperlunya, tanpa berpikir ini perlu dihaluskan atau apa, ini apakah ini perlu diperuncing atau tidak. Nah, mereka tidak memikirkan itu. Karena Paleolitikum itu dari kata paleo awal, litik batu. Jadi peradaban kebudayaan pada masa batu awal. Ya. Kita bergeser ke Mesolitikum. Dari kata meso atau medium dan litik itu batu. Jadi masa batu tengah. Kalian perhatikan di situ alat-alat batunya ada yang kasar dan ada yang sudah dihaluskan. Nah, ini artinya mereka manusia masa praaksara itu sudah mulai berpikir jika alat-alat tersebut perlu untuk dihaluskan. Kenapa? Mungkin kalau tidak dihaluskan akan melukai tangan mereka ya, karena mereka masih menggenggam alat tersebut ya, batu tersebut digenggam. Makanya pada masa Paleolitikum istilah kapaknya itu adalah kapak genggam. Kenapa? Karena mereka mempergunakan kapak tersebut dengan menggenggam secara langsung ya, tanpa menggunakan perantara seperti tadi gambar yang sebelumnya seperti ada gagangnya. Nah, itu tidak. Di Paleolitikum mereka langsung menggenggam batu tersebut, batu yang pipih, lancip, mereka langsung menggunakan ke benda atau hewan yang digunakan sebagai alat ya untuk memotong tadi. Nah, kalau Mesolitikum mereka ada yang masih kasar nih dan ada yang sudah dihaluskan. Saya lanjutkan dulu ya. Nanti videonya setelah penjelasan peserta selesai. Nah, neo dari kata new, baru, litik, batu, berarti zaman peradaban batu baru. Nah, kalau kalian perhatikan di sini alat-alat yang digunakan sudah halus ya. Ini ada kapak corong. Nah, kapak corong yang banyak ditemukan di daerah Papua. Kemudian ada alat-alat dari keramik, alat-alat dari gerabah, dan perhiasan yang bisa dikatakan dari besi atau tembaga. Berarti pada zaman Neolitikum itu sudah mulai ada istilahnya zaman undagi. Undagi itu berarti dia mulai mengenal teknik membuat sesuatu dari logam. Undagi itu logam. Nah, Neolitikum itu berarti dia itu batunya baru ya, zaman peradaban batu baru. Selain dihaluskan ya, selain dihaluskan, kapaknya dihaluskan, mereka juga membuat alat tersebut lebih simetris ya. Lebih simetris itu apa, Pak? Lebih simetris itu kalau yang tadi di zaman Paleolitikum itu tidak beraturan bentuk kapaknya. Kalau di Neolitikum mereka sudah mulai membentuk itu hampir menyerupai kapak sesungguhnya yang sekarang ada. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian searching di Google gambar kapak itu seperti apa. Nah, ini adalah hampir sama
kapak yang ada pada zaman Neolitikum itu dengan zaman sekarang. Hanya saja bedanya kalau pada masa Neolitikum masih tidak ada gagangnya ya, atau mungkin ada gagangnya, jadi kita tidak tahu apakah ada gagangnya atau tidak ya kan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ininya. Kalian perhatikan ini kapaknya ini ya kan, hampir sama dengan kapak yang ada pada zaman sekarang. Bedanya kalau dulu ya itu dari batu, kalau sekarang itu sudah dari besi, dan ini sudah halus ya, sudah mulai dihaluskan nih, simetris dan halus. Jadi pada masa Neolitikum itu peralatannya sudah mulai sudah halus dan sudah simetris. Nah, ini masih pada zaman Neolitikum. Kalian perhatikan di situ ada alat-alat kapak flakes ini ya, alat-alat serpih ya, flakes. Ini juga alat flakes ya, ini kemudian bisa dikatakan dari tanah liat ya, tanah liat. Fungsinya sebagai apa Pak flakes ini? Bisa sebagai alat penyayat atau perhiasan, manik-manik. Mungkin ini bisa digunakan sebagai manik-manik ya. Ini kalian perhatikan yang kecil-kecil ini. Berarti pada masa Neolitikum sudah mulai ada pengenalan terhadap perhiasan. Oke. Nah, sebelum Pak Septa tampilkan videonya, mungkin kalian yang mau bertanya, saya persilahkan di kolom komentar di YouTube agar kita bisa saling berinteraksi. Nah, ini yang ingin Pak Septa tampilkan, ini video yang pertama adalah penemuan alat-alat dari masa praaksara yang ada di Israel. Kenapa kok saya tampilkan di Israel? Karena ini sesuai dengan konteks kita membahas teknologi peradaban pada masa Paleolitikum. Kita akan simak bersama. The site of Jaljulia is unique and very special. It lies between the modern village of Jaljulia. Jadi yang ditemukan di wilayah ini unik dan spesial. And road number 6. And no one has ever imagined that such an ancient site lies right here in the middle of Israel. It was used by people 500,000 years ago. It was covered rapidly by sediments. Nobody knew. Jadi alat-alat di sini itu tertimbun oleh sedimen ya, endapan ya. Jadi tidak ada satupun yang tahu. We found those layers in depths of between 2 and 5 meters. Jadi mereka menemukan alat-alat tersebut itu pada kedalaman 4 sampai 5 meter. And from the very beginning it was quite clear that we are looking upon something very special. The site documents repeated visits of groups of Homo erectus. Dinyatakan bahwa peninggalan alat-alat tersebut merupakan peninggalan dari manusia purba Homo erectus. Into this locality 500,000 years ago. A river was running here, running from east to west. This profile is very interesting. We can see here the complete history. Jadi kalau kalian perhatikan, saya akan menggeser sedikit ke sini. Ini adalah lapisan-lapisan tanah ya yang menandakan periodisasi sebenarnya. Very interesting. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih jelas ini, itu biasanya ada di pantai. Jadi di pantai itu biasanya kalau ada tebing yang curam, itu selalu ada garis-garis yang menandakan ini adalah periodisasi zaman batu. Jadi di tebing laut itu ada garis yang tegas ya, atau mungkin samar. Kalian perhatikan itu adalah periodisasi sebenarnya.
seperti yang ada di penggalian ini, ekskavasi ini ya. Jadi kalau dalam istilah sejarah penggalian tempat atau sesuatu yang berbau sejarah itu namanya adalah ekskavasi atau penggalian. The complete history of the position in the site. So starting from the bottom to the top, what we see at the bottom layers, this is actually the sand dunes of the early coast. The river was running here, running from east to west, bringing with it a lot of flint nodules. People needed the flint nodules in order to make flint tools. Nah, ini adalah kapak genggam. Hampir sama tadi yang kita lihat pada gambar ya. Tapi ini lebih real karena ini adalah merupakan hasil temuan dari ekskavasi. And butcher animals. Animals came here because of the water. So for people it was like a paradise. So they came here again and again. This is one of the horizons that we are excavating now. You can see how dense the finds are. This is really what we are thinking is a living floor. This is just a taste of the hand axes we found on site so far. Jadi ini adalah hand axe atau kapak genggam, ya. You can see we have a wide variety. Nah, ini kalian bisa lihat bentuknya tidak beraturan, tidak simetris dan masih kasar ya. Of shapes and of raw material used. So there's a chance here to see different levels, different visits to this locality, and maybe a technological change with time. Variability. Amazing. And the preservation is beautiful. Yeah. It looks like it was just left by the hominins. Very sharp. Oke, kita ke Mesolitikum. Ada dua ciri khas perkembangan teknologi pada masa Mesolitikum yang sangat signifikan. Yang pertama adalah Abrisch-Source. Yang kedua adalah Klogen-Modinger. Apa Abrisch-Source? Abrisch-Source itu gampangnya adalah ceruk. Gampang lagi itu adalah gua. Jadi cerukan yang menyerupai gua. Sedangkan Klogen-Modinger itu adalah sampah dapur. Sampah dapur dari manusia masa praaksara. Nah, untuk yang pertama ini adalah Abrisch-Source yang ada di Eropa. Seperti ceruk gua. Ya, memang Ici, gua. je me trouve sur la crête rocheuse Ini du bahasanya bahasa Hulberg. Perancis ya. Saya Altitude 474 mètres. berusaha situé untuk dans le Palatinat menerjemahkan allemand, kepada kalian ya. dans le secteur de Lemberg et de Pirmasens. Jadi ini adalah semacam gua atau ceruk atau Abrisch-Source Le site cache ce remarquable yang ada abri di sur roche, Perancis mungkin dari bahasanya. ressemblant presque à une grotte. Jadi kalau kalian perhatikan, saya kecilkan saja suaranya biar tidak mengganggu. Cerukan ini atau gua ini fungsinya adalah sebagai tempat berlindung. Berlindung dari apa, Pak? Pertama, cuaca. Kedua, binatang buas. Ya kan? Kalian bisa perhatikan di sini ada tumpukan-tumpukan kayu ya yang digunakan oleh manusia purba atau manusia masa praaksara untuk membuat api yang digunakan sebagai penghangat. Yang pertama, yang kedua untuk mengusir hewan buas. Ya. Nah, biasanya mereka akan tinggal di bagian dalam ini, di cerukan-cerukan ini. Kan? Di cerukan-cerukan ini mereka akan tinggal di situ.
Nah, biasanya cerukan ini letaknya lebih tinggi atau lebih terlindung sehingga sulit dijangkau oleh hewan buas atau mungkin manusia purba yang lain. Nah, masih di peradaban yang Mesolitikum ya. Saya akan membawa kalian ke Nusantara. Setelah tadi dari Israel ke Prancis, kita ke Sumatera. Nah, di Sumatera itu ada Klogenmodinger atau sampah dapur yang berupa kerang ya, yang itu sampai menggunung. Jadi kalau bicara ngomong sampah itu berarti sudah ada sejak zaman praaksara ya Pak. Ada. Jadi cuman ini dari kulit kerang. Kita akan simak nih. Dan kebudayaan khususnya yang berada di Pulau Bintan. Kami ajak Anda sejenak Ya, Pulau untuk Bintan ya. melihat situs kepurbakalaan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Oh, di Riau. Pulau Bintan Ya, Sumatera di memiliki Riau. potensi budaya dan sejarah, bahkan juga termasuk situs-situs kepurbakalaan. Adapun salah satu situs kepurbakalaan yang terdapat di Kabupaten Bintan ialah situs Bukit Kerang. Nah, situs Bukit Kerang. Kerang ini merupakan sisa peninggalan aktivitas manusia prasejarah yang berada di pesisir Pulau Bintan dan diperkirakan telah berlangsung sekitar ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, kalian bisa perhatikan tadi kulit kerangnya sampai menggunung ya, sampai tinggi sekali. Dan ini kalian perhatikan kulit kerangnya sampai membatu ya, sampai menjadi batu ini. Penghuni situs tersebut mengkonsumsi kerang sebagai bahan makanan sehari-hari. Jadi manusia masa praaksara pada zaman Mesolitikum itu mengkonsumsi kerang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berarti mereka masih food gathering ya, berburu dan meramu. Oke, kita lanjut. Situs Bukit Kerang ini berada pada ketinggian 12 meter di atas permukaan laut dengan tinggi gundukan 4 meter, luas 100 meter persegi. Tinggi gundukannya sampai 4 meter. Wah, berarti mereka tinggal di sini sudah cukup lama. Ya, 4 meter, tingginya 4 meter, luasnya 400 meter. Lebar 18 kali 24 meter persegi. Lokasi ini dikelilingi oleh perkebunan sawit. Situs Bukit Kerang kini telah ditetapkan sebagai cagar benda budaya dan situs prasejarah yang berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi Bukit Kerang ini berada di Kawal Darat, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasinya berada sekitar 5 km dari Desa Kawal atau sekitar 40 km. Jadi ini kalau kita perhatikan, ini bekas digali orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Berarti gundukan kulit kerang ini menyerupai gunung ya. Jadi tidak memiliki rongga atau celah seperti ini. Dari pusat kota Tanjung Pinang. Namun sayang, situs yang penuh dengan sejarah masa lalu ini telah ditumbuhi rumput-rumput liar sehingga kelihatannya sangat angker dan masyarakat pun enggan berkunjung ke tempat ini. Oke, cukup ya. Itu yang Klogenmodinger atau sampah dapur. Kita yang berikut. Nah, ini adalah pada masa Neolitikum.
farming is absolutely revolutionary. Oh, berarti mereka sudah mulai bercocok tanam. Ada farming revolution. Nanti artinya adalah revolusi dalam bertani atau bercocok tanam. When we discovered how to farm, we suddenly increased the ability of the land to support us. Jadi istilahnya mereka sudah mulai mengalami perubahan cara berpikir tentang bagaimana tanah itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau tadi ya food gathering itu adalah tanaman atau hewan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini tanah yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. It's the difference between there being only a few million humans on the planet and there being billions of humans on the planet. Most humans alive today. Oke, kalian perhatikan ini mereka mencangkul ya, mencangkul dengan menggunakan kapak lonjong. Sudah mulai ada api. Tadi pada masa Mesolitikum, kalau kalian perhatikan itu ada gua Coceruk atau Abris Roach yang di depannya itu ada tumpukan kayu-kayu yang digunakan untuk membuat api ya. Humans were extremely good at hunting. One of the problems is about 8 to 10,000 years ago, most of the large animals that humans were hunting died out. We were simply very successful. In those locations where you no longer pada masa berburu dan meramu loh ya. had game, you had a choice between dying, moving, or settling down and trying to survive and thrive on plant life. Our ancestors were natural historians in their daily lives, and this was probably behind the domestication of plants. They probably noticed that if they took some of the seeds and rather than eating them, left them on the ground or put them in the compost heaps or the dumps near their camp, they grew. Farming arises in many different places, totally unconnected with each other. And that is the beginning of civilization. Dinyatakan bahwa adanya bercocok tanam itu adalah awal dimulainya adanya peradaban atau civilization tadi ya. We had to come up with better tools, better ways to build our houses, to protect our land, to make our clothing and so forth. We had new materials to use, we had new plants to grow, and we started to develop organized societies. Mulai mengembangkan teknologi pertanian dan mulai ada sistem kekerabatan atau sistem sosial. You have to have a hierarchical system that's going to have somebody in charge to make sure that things are done. Farmers are invested in land. Inevitably, if there's more than one person farming, this brings them into conflict with one another. Oh, jadi pergeserannya kalau dulu pada masa Paleolitikum itu manusia masa praaksara melakukan perebutannya itu adalah hewan buruannya. Nah, kalau pada masa Neolitikum itu mereka perebutannya adalah wilayah ya, tanah yang subur yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Stopped being predators and started becoming prey to a great extent. Warfare kind of follows farming as a natural sequence. You have stuff to lose. You have a vested interest. And we needed to create other things to protect that. Farming is the most important ingredient Oke. in civilization. Jadi ini adalah revolusi yang paling besar ya, bercocok tanam, di mana akhirnya
orang akan membangun sebuah benteng-benteng perlindungan di wilayahnya tadi agar tidak mudah dikuasai oleh orang lain atau suku lain yang berada di luar wilayahnya. The seed from which everything grows. From the first crop to the notion of property, nation states, cities, empires. It is the roots, quite literally, of all society. Oke. Baik ya. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan mengenai perkembangan teknologi pada masa Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum ya. Bagi kalian yang ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar sehingga Pak Septa bisa tahu informasi apa yang belum jelas dari yang Pak Septa sudah sampaikan. Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.